وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم الموت باب كل الناس داخله Yang saya muliakan segenap para alim, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, segenap jamaah majlis ta'lim dan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, khairul wasilah, lokal, Genteng dan sekitarnya yang pada malam hari ini bersilaturahmi beranjang sana ke Karanganyar. Semoga menambah persaudaraan kita. Keranten para hadirin para rawuh, kalau fadilahnya ngaji sering kita sampaikan, Ibu nggih. Fadilahnya zikir sering disampaikan. Begitu juga yang perlu kita ingat-ingat terus Bapak Ibu, fadilahnya silaturahmi. Ketemu saudara seperti ini dengan hati saling sayang, saling hormat, saling mendoakan semoga sama-sama senang dunia akhirat nggih. Makanya Bapak Ibu hadirin, pertemuan seperti ini nih nikmat. Terus ulama-ulama sepuh, kalau bukan karena dua saya bosan hidup di dunia. Kalau bukan karena kali ibu-ibu aku bosan urip nang dunia, terus para ulama. Napa kan nambah setunggal? Salatul jamaah. Salat berjamaah maghrib, isya, subuh, napa malih, zuhur, asar. Ada yang mengatakan lagi salat di malam hari tahajud itu. Yang kedua yang membuat saya betah hidup di dunia, mujalasatul ikhwan, duduk bareng sama saudara dulur Islam, satu agama. Sama-sama Islam, sama-sama iman. Sami-sami umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau sudah Islam dulur kan nggih. Al-muslim akhul muslim. Kanjeng Nabi yang dawuh, orang Islam saudara sama Islam yang lain. Islam mana beb? Genteng. Islam Madura sak dunia. Pokoknya Islam dulur. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman antara satu dengan yang lain ikhwah, saudara. Sehingga semoga Bapak Ibu nggih, kalimat saudara yang Allah lafadzkan, Allah firmankan, semoga terwujud di pribadi-pribadi kula panjenengan sedaya niki. Terus pundi saudara? Saudara susah ikut susah, kan ngoten? Saudara seneng tumut seneng ibu nggih. Tonggo tumbas kursi pojok anyar seneng alhamdulillah. Tonggo tumbas sepeda motor anyar seneng alhamdulillah. Kapan-kapan iso disele atau nyewa setengah harga, kan ngoten? Tonggo kang nyewa. Ningali tonggo tumbas motor anyar seneng alhamdulillah. Tonggoku duwe motor, kapan-kapan disewa.
Ini namanya saudara niki. Makanya Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Iman kalian itu sempurna apabila lihat saudaranya senang ketika mendapatkan kesenangan seperti lihat dirinya senang kalau dapat senang. Panjenengan bapak-bapak gadah diparingi motor anyar kali Gusti Allah kan seneng. Panjenengan gadah sepeda motor anyar seneng, Masya Allah. Usahakan rasa itu juga ada ketika lihat saudaranya dapat nikmat. Jempol berarti, hebat berarti. Dan bagaimana caranya untuk menguatkan persaudaraan? Niki silaturahmi niki. Kumpul-kumpul ke saya niki. Selawatan sareng-sareng. Ngaji sareng-sareng. Kumpul mawon Bapak Ibu seumpami nggih seumpami. Dalu sak mangke niki khalwasilah acaranya namung kumpul mawon boten selawatan, boten enten ngaji, ini nampun longgak mawon. Duduk saja habis itu makan, itu sudah hebat sudah. Sudah istimewa. Nambah malih nasi selawatan. Wonten ngaji, thalabul ilmi. Wah, ini keutamaan di atas keutamaan, kebaikan di atas kebaikan. Mailani para bapak ibu nggih pepanggihan kados sak mangke niki taruh teng manah kula panjenengan, ini bukan perbuatan sia-sia ini. Ini bukan kegiatan kang boten enten nilainya. Justru sebaliknya, ini kegiatan yang hebat di atas hebat di atas hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Angge. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nati dawuh para bapak ibu, man sarrahu ayyumadda fi umrih wa yubsata lahu fi rizqih wa yadfa anhu maitatasu wa yastajab du'a'uh falyasil rahimah. Siapa orang yang pertama kepingin dawa umur, panjang umur, kan nomor kali dilancarkan rezekinya. Allah, cocok nggih? Panjang umur, rezeki lancar. Sehat afiat, empun beres pun urusan ini. Panjang umur, rezeki lancar. Termasuk rezeki Bapak Ibu sehat afiat itu rezeki itu. Ibu-ibu wonten tiang niki umurnya panjang cuman ndak punya duit, ndak enak juga nggih. Atau ada orang sogeh duitnya banyak cepat mati, ndak enak juga. Nggih. Duitnya miliaran tapi gini ku sakit-sakitan. Lek dahar sego segede kata-kata diabetes. Minum kopi, minum teh, campak sedaya. Minum kopi sedikit, banyak-banyak, darah tinggi. Tahu separuh, tempe separuh, kata-kata asam urat. Semoga sehat afiat. Seandainya ada yang diuji kali Gusti Allah sakit, jangan berkecil hati juga. Karena itu mungkin ada kebaikan di situ sebagai penghapus dosa. Kalau dosanya habis masih belum sembuh, derajatnya naik. Nabi bilang siapa yang kepingin panjang umur, nomor kali rezekinya lancar. Allah. Kan nomor 3 ditambahi mana kali Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Siapa yang kepingin dijauhkan dari mati elek. Terus bahasa agamane gini ku su'ul khotimah. Su niku artinya elek nggih.
elek akhir umurnya. Tengah-tengah madon game over terus. Waliyadzubillah. Tengah-tengah mabuk mati, Bu. Tengah-tengah maksiat mati su'ul khatimah waliyadzubillah. Mugi-mugi selamat Bapak Ibu. Makanya kita selalu memohon husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mantun ngaji becah, amin. Mantun sholat becah Bapak Ibu, amin. Panjenengan pasti kenal ke Habib Syekh AA nggih. Yang dari Solo niku nggih. Yang sering selawatan itu di YouTube ini nggih. Ya no yang gitu tuh. Saya tidak bisa nirukan. Niku asmi ini Habib Syekh. Syekh niku namine Bapak Ibu nggih. Sanes julukane. Jadi kapan-kapan mungkin datang ke Karanganyar, hati-hati panjenengan kalau matur. Syekh, rujeng Syekh. Lah ya apa jambal nih? Itu Syekh namanya. Makanya dipanggil Habib Syekh. Abahnya namanya Abdul Qadir. Marganya As-Segaf. Makanya disingkat Habib Syekh AA. Nggih, Habib Syekh A-nya itu abahnya, A yang kedua marganya As-Segaf. Itu Bapak Ibu, kalau Habib Syekh sekarang Masya Allah, dilihat dari sisi zahir dunianya, Masya Allah gak ada motor, rumahnya bagus Masya Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu abahnya itu, beliau sendiri cerita, Habib Syekh itu. Abahnya itu ekonominya sangat lemah. Tapi ternyata Bapak Ibu Habib Abdul Qadir niki 5 waktu itu sholat di masjid. Masjid Segaf namanya. Panjangnya kalau ke Solo itu ada Masjid Segaf. Beliau jadi imamnya, imam rawatib. Jalan kaki dari rumah, PP. Sampai sepuh itu. Sampai kadang-kadang dalam keadaan sakit tetap ke masjid sampai istrinya bilang sampun panjenengan salat teng griya mawan uzur, ndak mau. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi ketika ngimami salat Jumat. Dados imam Habib Abdul Qadir niki. Rakaat pertama ruku sujud 2 kali berdiri lagi. Lancar. Ketika rakaat kedua, rakaat terakhir, ruku, iktidal, sujud, lama sujudnya. Ternyata Bapak Ibu tidak bangun-bangun. Sehingga orang yang di belakangnya imam itu ambil inisiatif. Napa? Bangun duluan. Kan nyalip imam mboten angsal kan nggih? Tapi ini ada uzur ini. Kok kali suwi sujud tak tangi-tangi. Ternyata ketika bangun, yang ngelihat itu, jadi Habib Abdul Qadir itu kita ngimami Bapak Ibu pakai baju putih, sarung putih, pakai jubah putih. Itu kelihatan di belakang seperti pelendongan nih, ketika mengembang terus kempos. Nah, di saat itu yang ngelihat dah enak sudah hatinya. Sehingga ambil alih kendali. Jadi pengganti imam. Langsung suara keras, Allahu Akbar. Makmum bangun, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar.
Langsung tahiyat cepet-cepetan, langsung didatangi. Ternyata sudah bejah meninggal dunia. Pas tepak sujud Bapak Ibu. Ngimami sholat Jumat, sholat yang paling utama. Nah, ini kinamini husnul. Saya juga dengar. Ini saya bukan dapat dari YouTube boten, tapi dapat dari almarhum Habib Hashim Assegaf Banyuwangi. Mungkin panjenengan sebagian tahu nggih. Habib Hashim itu Bapak Ibu sering ngaji ke Jember. Jember bagian selatan, daerah Sumber Beringin namanya itu. Kemudian punya kenalan satu ustadz. Ustadz ini memperdalam tibun nabawi, pengobatan Nabi, hijamah, kemudian fasad dan seterusnya. Nah, Ustadz ini cerita ke Habib Hashim cerita sama saya. Ustadz ini Bapak Ibu sering bepergian ke luar kota, ke Lumajang, ke Pasuruan, pulang pergi naik bis. Ini diantara keistimewaannya Ustadz ini, kalau sudah naik bis gampang kesirep. Wah enak itu sudah nggih. Pokoknya kalau sudah gampang kesirip di kendaraan itu awet kemana-mana itu. Oke, pokok munggah, enak itu sudah. Oke. Biasanya duduk di belakang Ustadz ini, yaitu kadang-kadang dompet hilang, HP hilang, duit hilang. Suatu hari mau pulang ke Jember, biar aman duduk di depan, pas di belakang sopir. Dari arah Lumajang pulang ke Jember. Nah, ini bapak-bapak pasti tahu nih. Sampai di tikungan es Jatiroto itu setelahnya itu. Mau masuk Tanggul itu. Nggih, tikungan es itu. Kan tidak mungkin lari 80 itu Pak. Mobilnya itu kan. Sopir-sopir bis sudah pengalaman, sudah ngerem pelan. Ternyata dari arah berlawanan ibu-ibu wonten mobil cilik, mobil kecil. Lepas kendali. Mungkin anyaran mungkin sehingga tidak terelakkan tabrakan. Kan tabrakan keras bunyinya kan ini. Masa cetir ya bukan tabrakan itu. Kesani boten kesirep kan ini. Ini Ustadz terpelanting. Ada luka di kaki ya lumayan parah. Tapi ternyata penumpang yang lain selamat. Yang paling parah Bapak Ibu sopir mobil kecil itu. Tepat luka di wajah, bagian kepala. Darah sudah. Jangan tanya panjenengan, saya tidak tahu juga ini, ceritanya saja. Tidak nunggu ambulan, ada mobil lewat di stop, dinaikkan. Sopir ini di belakang, Ustadz di depan, mau ke rumah sakit. Cepat-cepat sudah. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Jerit-jerit ini sopir ini, yang parah ini. Mak, ngombe mak, mak, ngombe mak, ngombe mak. Ustadz ini bingung, nggih. Ya kesian terus dilihat Ustadz, semua Ustadz ini, sopir ini dari depan. Kok ternyata ada tanda-tanda sekarat sudah Bapak Ibu. Kan tahu nggih, ngerti beliau. Ada tanda-tanda sekarat. Sehingga inisiatif nuntun kalimat-kalimat thayyibat. Makanya Bapak Ibu nggih sunnah. Kalau saya panjenengan ketemu orang yang mau sekarat jangan ditinggal. Wedi aku. Jangan, justru dideketi. Dan disunnahkan untuk dituntun baca la ilaha illallah. Ngaten nggih? La ilaha illallah. Langsung panjenengan langsung nuntun la ilaha illallah. Enggak usah nyebut apa? Usah nyebut, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kalau dirasa panjang, nggih, langsung Allah. Karena Bapak Ibu di saat-saat itu yang paling dekat sama mayit bukan orang yang di sebelahnya, tapi setan di depannya. Ngajak untuk kafir. Bahkan kata dalam sebuah riwayat setan bawa air es. Karena orang sekarat itu haus Bapak Ibu. Haus yang seandainya diminumkan samudra, tidak akan hilang hausnya.
Itu setan bawa air es. Ayo, es iki. Tapi melo aku. Ya apa? 1-3, 3-1. Inggris Belanda. Nggih. Itu kalau terus ikut, seneng setan itu. Punya konco di nerokanya Gusti Allah. Makanya disunahkan untuk dituntun orang-orang yang di dekatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak bisa, Allah, Allah. Kalau sudah nyebut Bapak Ibu, Allah. Terus diem, stop. Sampai ngomong lainnya. Ngombe, ambilkan air. Setelah minum, tuntun lagi. Allah, Allah, Allah. Biar ikut. Agar supaya masuk dalam hadisnya Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang terakhir kalimatnya ketika di penghujung umur la ilaha illallah, surga. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu, buatan gampang nggih. Tidak bisa terus dikira-kirakan, aku kok awes hati mati, la ilaha illallah wis na surga. Tidak bisa Bapak Ibu, kalau tidak biasa tidak bisa. Nggih. Coba panjangan ke jalan besar situ nggih. Terus ada sepeda motor lewat, stop. Berhenti. Terus sampingnya langsung ngomong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingung itu. Ono apa? Ada apa ini? Karena sedang fokus mengendarai kendaraan. Tidak nyambung sama la ilaha illallah. Sehingga kalau orang tidak biasa ibadah, tidak biasa zikir, itu ketika meninggal itu tidak repot Bapak Ibu. Nggih, sakit gigi aja lupa sama bojonya sama anaknya kan nggih. Lorontu. Terus anaknya datang, "Pak, jaluk duit, Pak, menengo. Duit, Pak, ojo kaken cangkem, tak jejek kon." Anaknya mau dijejek ini. Kenapa? Sakit gigi, nopo malih roh dicabut Bapak Ibu. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, lebih sakit daripada 300 tebasan pedang ke badannya. Tidak ada yang pengalaman ini. Tidak ada. Anggi. Percaya mawon kan anggi? Nabi yang bilang, saya nyampe akan mawon. Nabi yang bilang. Itu semua ustadz ini Bapak Ibu dituntun. Niatnya mau ngamalkan hadis ini supaya selamat nih Pak sopir ini. Apa katanya Pak sopir ini Bapak Ibu? Ketika dituntun sama ustadz ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata Bapak Ibu nyautnya aneh Bapak Ibu. Napa? Jangan diteruskan. Miso Bapak Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jajan gitu. Kaget ustadz ini. Ternyata Bapak Ibu terus ucapan itu yang diucapkan. Miso. Tidak lama terus hilang suaranya. Sampai di rumah sakit, dokter datang, dilihat sama dokter, tidak ada sudah. Jadi kalau Nabi bilang siapa yang terakhir kalimatnya ila Allah masuk surga, terus ini gimana ini? Kalimat terakhir yang keluar dari lisannya, jajan tadi itu. Masuk kemana terus ini? Di akhirat ada panggilan namun kalih lek boten surga neraka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mugi-mugi selamat. Nabi bilang siapa yang kepingin dijauhkan dari mati jelek, nomor 3. Yang nomor 4 Nabi bilang siapa yang kepingin doanya diijabah kali Gusti Allah. Doanya didengar kali Gusti Allah. Doanya diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para bapak, para ibu, 4 keistimewaan yang luar biasa. Panjang umur, rezekinya lancar, dijauhkan dari mati jelek. Dan yang keempat, doanya diijabah kali Gusti Allah. Ternyata Nabi bersabda, 4 ini bisa didapatkan dengan falyasil rahimah, sambung tali silaturahmi. Dapat 4 ini. Makanya kan nggih, pertemuan seperti ini Bapak Ibu nggih, panjatkan doa yang banyak. Hajat-hajat yang ada di hati saya panjenengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barokahnya orang-orang sebelah saya panjenengan ini nggih.
Kemudian saya panjenengan diijabah hajat-hajatnya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teringat di zaman Nabi Dawud alaihissalam. Ada 2 orang tengkar Bapak Ibu, tukaran 2 orang ini. Cuman tidak sampai adu fisik, cuman adu mulut saja. Ternyata salah satu di antara 2 orang ini ada yang calling down. Terus bilang, ini aja wis. Ini kalau diteruskan tidak mari-mari. Akhirnya tukaran sontok-sontokan ini. Ya apa? Gini kita cari penengah kita. Pihak ketiga. Untuk kita jadikan yang memberikan solusi kepada kita. Oh ya oke. Siapa yang kita tunjuk? Nabi Dawud. Oke sepakat. Berangkatlah 2 orang ini ke rumah Nabi Dawud alaihissalam. Mengetuk pintu, disambut oleh Nabi Dawud, dipersilahkan duduk. Dan mulailah 2 tamu ini, salah satunya menyampaikan tujuan kedatangannya. Tengah-tengah cerita Bapak Ibu, dayone niki teng Nabi Dawud, moro-moro Bapak Ibu tiba-tiba wonten setunggal tiang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Boten enten senyume blas. Langsung masuk teng grene Nabi Dawud, langsung marek teng Nabi Dawud, boten nyopo tiang kalih daya niki. Langsung marek teng Nabi Dawud terus bisik-bisik. Nabi Dawud, daya ini panjenengan kang sebelah lor teng buku kula seminggu malih amblas. Ternyata Bapak Ibu Israel. Malaikat yang menyerupai bentuk manusia. Jadi malaikat ini Bapak Ibu nggih makhluknya Allah yang terbuat dari cahaya, yang bisa berubah-ubah bentuknya, cuman tetap dalam bentuk yang mulia. Tidak ada malaikat terus jadi ASU, tidak ada. Atau jadi CILENG, tidak ada. Jadi tikus, tidak ada. Malaikat itu pasti berubah bentuknya kepada yang mulia-mulia. Termasuk jadi manusia. Terkejut Nabi Dawud mendengar kabar dari malaikat Israel ini. Ternyata salah satu di antara tamunya sudah jadi mayit. Kan ngoten nggih, 40 hari sebelum meninggal itu mayit berjalan itu. Nggih. Kadang-kadang ngomongnya itu yang diajak ngomong tidak ngerti. Nggih. Karena yang ngomong ini sudah ngomong dalam bab lain sudah. Kaget Nabi Daud, ya Allah, mati wis mari iki. Tukaran-tukaran mati terus. Tapi yang gini kira rahasia. Tidak mungkin Nabi Daud membuka rahasia ini. Ibu bapak nggih larangan kode etik niku orang-orang dekatnya Allah kalau dapat rahasia tidak boleh cerita. Makanya tidak ada bapak ibu walinya Allah terus cerita saya ke langit 7 ketemu malaikat, saya minum, kemudian saya dapat kabar sampean harus ngasih duit saya 10 juta. Ini bohong ini. Nggih ini. Tidak ada gitu, tidak ada. Harus ditutup, rahasianya Allah itu ditutup. Sehingga setelah tamu ini habis bisik-bisik, Israel langsung pergi. Lanjut lagi tamu ini menyampaikan tujuan kedatangannya. Setelah itu diberikan solusi oleh Nabi Dawud. Alhamdulillah mereka akur, saling maaf-maafan, keluar dari rumah Nabi Dawud dalam keadaan selesai urusannya. Itu Bapak Ibu nggih, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Suatu hari Nabi Dawud jalan di suatu jalan, salipan Bapak Ibu sama tamu yang pernah datang ke Israel umurnya kurang seminggu. Salipan. Kaget Nabi Dawud, ya Allah, kok ana wong iki? Dilihat sikilnya ndak ngawang. Masih nempel ke tanah kan iki. Kaget Nabi Dawud. Sehingga langsung cari Israel dipanggil. Kamu bilang itu tamu saya seminggu lagi meninggal dunia. Loh itu kok saya urip itu? Awas salah tangkap kayak kasusnya Peggy nggih.
Tapi tidak mungkin malaikat luput. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada salah, manusia yang salah. Malaikat tidak ada salah, persis melaksanakan tugasnya Gusti Allah. Israel gimana kalau masih urip ini? Apa kata Israel? Nabi Daud itu orang masih 10 tahun lagi hidup itu. Loh, kok bisa gitu? Anggih Nabi Daud. Ternyata Nabi Daud itu orang sebelum datang ke dalamnya panjenengan sudah punya masalah sama bibiknya sekian tahun lamanya ndak nyopo satru. Tukaran kali bibi. Ternyata Nabi Daud mungkin dapat barokahnya lenggah ke panjenengan, silaturahmi ke panjenengan, suwan ke panjenengan, itu orang pulang dari panjenengan langsung datang ke bibiknya minta maaf, nyambung tali silaturahmi. Allah ridha, Allah senang, Allah perintahkan kepada saya untuk diundur umurnya sampai 10 tahun. Inilah yang disabdakan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kepingin panjang umur, rezekinya lancar, dijauhkan dari mati jelek, doanya diijabah kali Gusti Allah, sambung tali silaturahmi. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nggih, pepanggihan kados dalu sak mangkin niki sekali lagi jadikan ajang silaturahmi nggih, tepanggih kali dulur-dulur Islam, sehingga semoga Allah muliakan kita di dunia sampai di akhirat. Allah panjangkan umur kita, Allah lancarkan rezeki kita halal thayyiban bighairi hisab. Allah berikan kepada kita kesehatan, dan ketika sampai di penghujung umur mugi-mugi husnul khatimah, dan semoga doa kita diijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya akan dibaca oleh Habib Idrus, doa Maulid yang isinya luar biasa, permohonan-permohonan yang luar biasa yang diwakili oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun Simtud Durar nggih, yang isinya luar biasa para hadirin para rawuh. Saya penyenangan kalau doa sendiri ngarang-ngarang kan nggih. Kadang-kadang kita minta ini tidak pas buat kita. Sehingga makanya Bapak Ibu kalau doa nggih utamakan baca doanya Nabi. Doanya sahabat, doanya ulama. Karena kalau baca doanya mereka itu insya Allah nggih, bukan insya Allah, pasti yang terbaik buat kita kesemuanya. Mari kita bersama-sama mengamini doa yang akan dibacakan oleh Habib Idrus. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum.